Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sri Hanifah. Kali ini kita akan belajar bersama pada materi BIPA level A1 mengenai perkenalan. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Pembelajaran kali ini dilakukan dengan tujuan supaya siswa dapat melafalkan frasa ataupun kata dalam bahasa Indonesia yang sifatnya sederhana. Kemudian, diharapkan siswa juga dapat menyimak dialog percakapan perkenalan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, siswa juga bisa membaca wacana mengenai perkenalan. Dan yang terakhir adalah siswa mampu untuk memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah sebelumnya kalian sering bertemu dengan orang-orang baru? Lalu, ketika kalian bertemu dengan orang-orang baru tersebut, hal apa yang kalian lakukan? Ya, benar sekali. Ketika bertemu dengan orang baru, kita akan melakukan suatu perkenalan atau introduce ourselves to others. Nah, dalam bahasa Indonesia ada beberapa tata cara untuk melakukan perkenalan. Apa saja? Itu mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ketika perkenalan, kita perlu menggunakan kata ganti orang. Baik itu kata ganti orang pertama ataupun kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama digunakan untuk menyebut diri sendiri. Sebutlah diri kalian atau diri sendiri sebagai aku ataupun saya. Gunakanlah kata aku ketika berkenalan dengan orang sebaya atau dengan orang yang memiliki profesi yang sama kedudukannya. Akan tetapi, gunakanlah kata ganti saya ketika berkenalan dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kita. Ataupun, gunakanlah kata ganti saya ketika berkenalan dengan seseorang yang memiliki profesi atau kedudukan lebih tinggi daripada kita. Lalu, bagaimanakah cara untuk menyapa orang lain? Kita bisa menggunakan sapaan. Sapaan ini dibedakan dari jenis kelaminnya. Indonesia mengenal dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Keduanya memiliki sapaan yang tentunya berbeda. Di Indonesia sendiri, lazimnya menggunakan kata sapaan untuk laki-laki antara lain, sapalah menggunakan kata bapak, kakak, ataupun kata mas. Nah, kata bapak ini biasanya digunakan ketika menyapa atau berkenalan dengan seseorang yang umurnya lebih tua daripada kita. Juga, kita bisa berkenalan menggunakan sapaan bapak kepada seseorang yang memiliki profesi atau jabatan lebih tinggi daripada kita. Biasanya, kata bapak ini digunakan secara formal. Lalu, sapaan yang kedua, sapaan berupa kakak ataupun mas, biasanya digunakan untuk seseorang yang memiliki usia lebih dewasa dari kita juga. Namun, juga bisa digunakan apabila kita memiliki umur yang masih seumuran atau tidak terpaut jauh.
Yang kedua, kita bisa menyapa seseorang dengan jenis kelamin perempuan dengan sebutan ibu, kakak, ataupun mbak. Nah, sebutan-sebutan ini tentunya digunakan pada situasi tertentu, tidak digunakan pada satu situasi yang sama. Sapaan untuk kata ibu bisa digunakan untuk seseorang yang usianya lebih dewasa daripada kita. Juga bisa digunakan pada situasi formal di mana seseorang tersebut memiliki jabatan di suatu profesi yang lebih tinggi daripada kita. Contohnya di suatu situasi formal, kita bisa menggunakan sapaan ibu di dunia pendidikan ataupun di dunia perkantoran. Nah, untuk sapaan yang kedua dan ketiga bisa digunakan apabila kita memiliki usia yang masih seumuran. Gunakanlah dan pilihlah kata-kata sapaan yang sesuai dengan situasi di mana kita berkenalan dengan orang lain. Lalu, apa sajakah informasi yang perlu kita bagikan kepada seseorang yang baru kita kenal ketika sedang melakukan perkenalan? Yang pertama adalah kenalkan nama. Perkenalkan nama kita. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan usia. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan alamat atau tempat tinggal. Yang keempat, kalian juga bisa menyebutkan negara asal kalian. Yang kelima, kalian juga bisa untuk menyebutkan apa profesi kalian. Nah, kelima hal tersebut merupakan hal-hal yang biasanya sering diucapkan atau sering diberikan ketika sedang melakukan perkenalan di Indonesia. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk memperkenalkan diri kepada orang lain? Yang pertama, kita bisa senyum. Yang kedua, sapalah orang tersebut. Sapa bisa menggunakan kata halo, hai, atau bisa menggunakan sapaan keagamaan seperti assalamualaikum. Setelah itu, kalian juga bisa menjabat tangan satu sama lain. Berikut ini merupakan contoh perkenalan diri saya sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Sri Hanifah. Umur saya 21 tahun. Saya tinggal di Kota Magelang. Saya berasal dari Kota Kendal. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswi di Universitas Tidar Magelang. Nah, kalian bisa memperkenalkan diri kalian seperti yang tadi saya sampaikan atau yang saya praktikkan. Selamat pagi Ibu, nama saya Steffi, usia saya 23 tahun, berasal dari Vietnam. Saya Mira, asli Indonesia, usia saya sudah 43 tahun. Apakah Anda sudah lama di sini? Dan tinggal di mana sekarang? Saya sudah 2 minggu di sini dan tinggal di Jakarta. Saya memiliki pekerjaan di Indonesia. Ya, semoga kamu betah tinggal dan bekerja di Indonesia ya. Iya, terima kasih Ibu Mira. Berikut ini akan ada contoh dari percakapan. Kalian bisa membaca bersama-sama dengan saya untuk belajar mengenai percakapan atau perkenalan lebih dalam. Mari kita baca bersama-sama. Berikut ini merupakan contoh perkenalan. Namaku Rina, usiaku 21 tahun. Aku berasal dari Jakarta. Kemarin aku bertemu dengan Nina.
Usia kami tidak terpaut jauh. Nina berasal dari Thailand. Dia sudah 1 bulan di Indonesia. Nina ingin berkeliling Indonesia. Meskipun baru 1 bulan di Indonesia, akan tetapi Nina sudah pandai berbahasa Indonesia. Halo, perkenalkan, aku Rina, berasal dari Jakarta. Hai Rina, aku Nina, berasal dari Thailand. Kamu sudah berapa lama di Indonesia, Nina? Aku sudah 1 bulan di sini. Indonesia sangat indah. Terima kasih atas pujiannya, Nina. Semoga kamu betah di sini. Ya, aku nyaman berada di sini. Lain kali, kamu harus berkeliling Indonesia. Tentu, aku ingin melihat keindahan Indonesia di berbagai pulaunya. Kamu sangat ramah, senang bertemu denganmu. Ya, kamu juga sangat ramah dan sudah pandai berbahasa Indonesia. Nah, setelah kalian belajar bersama mengenai perkenalan dan juga membaca mengenai contoh percakapan, kali ini ada salah satu contoh dari latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Untuk tata cara pengerjaan latihan soal di samping ini, ialah dengan memposisikan diri kalian apabila kalian sedang bertemu dengan orang baru. Dalam latihan soal ini, orang baru tersebut bernama Ria. Lalu, jawablah pertanyaan yang disampaikan oleh Ria dengan baik dan benar. Tulislah jawaban kalian sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ria. Nah, kita sudah berada di penghujung pertemuan pembelajaran materi perkenalan kali ini. Mari kita merefleksi kembali apa saja yang tadi telah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai materi perkenalan, apa itu perkenalan. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar apa saja yang perlu disebutkan dalam perkenalan. Ya, yang perlu disebutkan dalam perkenalan antara lain nama, kemudian usia, lalu bisa sebutkan juga tempat asal, lalu tempat tinggal, dan juga profesi. Setelah itu, yang ketiga, kita juga sudah belajar mengenai tata cara perkenalan. Ya, tata cara perkenalan antara lain yang pertama adalah senyum, kemudian kita bisa salam, dan juga menyapa orang yang kita ajak berkenalan. Nah, melalui materi-materi tersebut, saya harap teman-teman semua bisa memahami perkenalan dalam bahasa Indonesia. Nantinya, kalian semoga bisa berkenalan dengan orang-orang baru di Indonesia sesuai dengan tata cara perkenalan yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, akan tetapi kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang tadi sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian, silahkan praktikkan perkenalan ini dengan orang baru ataupun teman sebangku kalian. Selamat belajar, saya pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan perlakuan ketika saya memberi pengajaran hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat bertemu di materi pembelajaran yang lain. Sampai jumpa!